Oke ya. Nah, jadi membuka citra sebenarnya bisa dengan cara yang lebih cepat lagi. Tidak dibuka per band gitu ya. Caranya gini. Sama sebenarnya buka dulu juga di lewat open gitu ya. Enggak, bukan dilihat semuanya. Udah dibuka. Open. Iya, yang data citra yang masuknya kemarin. Yang dari saya, betul. Jangan punya kalian ya. Kita seragam dulu. Kalau di kelas ini kita seragam datanya. File open. Bisa. Ya udah pakai punyamu. Apa? Yang penting ada yang dibuka gitu. Udah ya. Nah, yang dibuka itu ya nggak per satu-satu segini kita akan buka, tapi bukanya yang MTL-nya. Ya, MTL. Coba aja buka dia MTL-nya open. Tapi MTL-nya jangan dipindah ya, dipisahin sama grup datanya tadi, nggak akan buka. Jadi harus satu folder baru bisa. Tuh langsung Hah? Ini kalau dibuka langsung bentuk color image. Ya enggak? Iya lah. Langsung true color ya? Iya. Ya. Ini lebih cepat dan apa? Semua metadata tuh masuk. Maksudnya begini, semua metadata masuk tuh begini ya. Coba kalian gunakan ini spectra profile. Yang ini spectra profile. Ini nih spectra profile nih. Nah, yang kemarin kayak bikin itu loh, grafik kurva. Ya, diaktifkan. Udah. Kamu klik. Ada yang beda nggak dari yang kemarin kalian tampilkan? Enggak, maksudnya bukan grafiknya. Tampilan enggak apa kurvanya? Bukan tampilan bukan kurvanya. Ininya loh, ininya nih grafiknya. Ada yang beda nggak? Apa bedanya? Ya. Kalau kalian perhatikan, ini bukan waveform kalau yang kemarin. Dia band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, band 8. Nah, ya enggak? Sekarang dia sudah muncul dalam bentuk waveform. Itu kelebihan kalau kita buka MTL-nya. Jadi otomatis dia membaca. Jadi band 1 itu apa panjang gelombangnya? Band 2 apa panjang gelombangnya? Langsung diketahui sama si MV-nya. Gede banget. Hampir saya keisep tadi. Saya keisep tadi ya. Jadi ini sudah langsung dikenali band 1 panjang gelombang berapa band. Jadi sini sekarang dia sudah wave flag. Ya enggak? Kalau kemarin kan band 1, band 2, band 3 kan? Ya enggak? Karena kemarin kalian masukin satu persatu band 1, band 2, band 3. CNV-nya nggak ngerti nih band 1 panjang gelombang berapa sih, band 2 panjang gelombang berapa, band 3 panjang gelombang berapa. Nah, saat kalian tadi memasukkan MTL-nya, nah MTL itu kan ada metadatanya. Langsung tahu dia band 1, band 1 panjang gelombang ini, band 2 panjang gelombang ini. Dan apa? Langsung terbentuk full color kan dia. Nah, karena dia tahu. Oh, ini band 1 blue, band 2 blue, band 3 green, band 4 red. Jadi langsung dibuka sama dia full colornya. Dan grafik kurvanya sudah sama, waveform dia ya. Nah, sebenarnya ini dibentuk dari 7 band aja sebenarnya. Ya, cuman band itu sudah didefinisikan panjang gelombangnya. Jadi di sini adalah grafik panjang gelombang. Nah, cuman di sini masih digital number ya, bukan nilai reflektan. Kalau kurva-kurva yang kemarin saya kasih kan di sini waveform, di sini reflektan kan? Nah, di sini belum reflektan ya, masih digital number. Nanti kita akan konversi nanti, sehingga kita bisa membuat grafiknya sama. Oke ya. Nah, sekarang tutup. Ditutup saja. Sekarang tetap kita harus
melakukan layer stacking, ya itu sudah pasti harus, ya walaupun ini sebenarnya sudah ini ya sudah seolah-olah kayak layer stacking ini sebenarnya, tapi ini belum sebenarnya. Jadi kalian harus layer stack dulu. Tahu layer stacking? Menggabungkan, mengcompile file-file yang mana bisa menjadi satu file, ya. Nah, makanya kita sudah layer stacking, kita layer stacking ulang ya. Tapi layer stackingnya dengan sambil memotong. Jadi layer stacking nggak seluruh wilayah, tapi kita memotong hanya kecil aja wilayahnya. Kan kamu mengolah ini nggak butuh nih laut-lautnya. Nih, ini apa yang kita buang aja ke laut ini. Nggak butuh juga kita kan. Yang kita ambil kan cuma di daerah daratnya doang. Mungkin cuma yang D-nya doang nih, segini doang nih. Saya tahu kalian nanti kalau ngolah segede ini nanti laptopmu terbakar semua. Kenapa? Takutnya berat. Karena olah data ini nanti kita proses kalibrasi membutuhkan proses yang agak berat. Takutnya nanti laptop pun jadi lama atau not responding. Jadi sebaiknya kita kecilkan, kita resize, ya. Oke? Caranya masuk ke layer stacking seperti biasa kayak kemarin. Sudah? Import file. Nah, muncul import file-nya kan nggak band 1, band 2, band 3 kayak kemarin kan? Nah, tapi dia bentuknya begini, MTL. Oke. Nah, yang mesti kalian cermati adalah begini. Kalian harus pilih mana yang band 1 sampai 7. Ingat, yang kita mau layer stack adalah layer band 1 sampai band 7 saja. Band 8, 9, 11 tidak boleh ikut. Hah? Kenapa? Karena begini. Band 1 sampai band 7 itu adalah gelombang panjang gelombang visible sampai infrared sampai SWIR lah, ya. Dimana panjang gelombang itu merekam reflektan saja. Tetapi kalau sudah masuk ke gelombang 10 mikro thermal, dia tidak bisa merekam reflektan, hanya nilai radians, spektral radians. Tapi kalau band 1 sampai band 7 dia bisa merekam radians, bisa merekam reflektan. Seperti itu, ya. Kan kalian punya band 1 sampai band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, band 8, band 9, band 10, band 11. Ya. Band 1 sampai band 7 ini adalah merekam reflektan dan radians. Ya. Atau visible sampai SWIR. Oke. Ya. Ada gelombangnya. Band 8 ini ya berbeda sendiri. Berbeda sendiri maksudnya apa? Berbeda resolusi spasialnya. Dia punya resolusi spasial lebih tinggi daripada band 1 sampai band 7. Resolusi spasialnya adalah 15 meter. 15 meter. Coba ya kita buka band 8. Sebelumnya kita tutup dulu ini. Ini kita tutup dulu. Kamu buka data manager. Coba buka data manager. Sudah? Cari yang namanya MTL panchromatic. Ada nggak? Kamu select. Lalu klik load grayscale. Karena dia sendirian nih yang 15 meter, jadi nggak punya teman. Makanya hitam putih. Sudah? Buka hitam putih ya. Coba kamu lihat lebih detail nggak gambar dia? Sama, tetap pecah-pecah. Tapi
Nih lihat ya. Tuh, lihat tuh. Lebih detail mana? Tuh, ya nggak? Ya nggak? Ini yang saya bilang tadi, resolusi dia lebih detail, makanya dia tampilnya lebih detail 15. Dia 15 meter resolusinya. Ya kan? Ya enggak? Ya. Jadi bayangkan ya, satu pixel di base 1 sampai 7 yang ukuran 30 meter per 30 meter ya. Ya. Nih, satu pixel ya di band 1 sampai band 7 yang ukuran 30 meter, ada berapa pixel band 8? Pixel di band 1 sampai band 7 kan 30 meter ukurannya. Nah, satu pixel di band 1 sampai 7 itu ada berapa pixel di band 8? Band 8 itu 15 meter. Yang kedua, ya itu ada berapa? Di 4. Ya kan? Ya kan? 15 meter, 15 meter, 15 meter. Ya kan? Makanya dia harus detail. Dia harus detail. Karena ukuran bisa kecil lagi. Ya kan? Itulah sebabnya juga kenapa dia ukuran file lebih besar. Ya, saya cek ya. Coba kalian lihat nih. Ukuran file band 1 sampai band 7 berapa? 58 MB. Ya. Sedangkan band 8 berapa? Berapa kali lipat? Nah, kenapa? Satu pixel itu 4 kali lipatnya. Itulah saya bilang, kalau kamu mengolah data resolusi sangat tinggi, ya, resolusi 1 meter gitu, berapa giga yang harus kamu olah, ya kan? Berarti kan berapa kalinya tuh, gitu ya. Sorry, ini 117 ya, bukan ini mau pack ya. Ini 117 MB nih, 117. Nah ini 471, ya 4 kali lipatnya gitu kan, ya. Kan dia resolusinya lebih tinggi. 15 meter. Oke ya. Maka dia tidak bisa kalau kita sandingkan, karena untuk radio stacking harus resolusi yang sama. Tidak bisa. Nah, fungsi band ini buat apa? Dia bisa digunakan untuk menajamkan gambar. Kalau punya gambar color, berwarna ya, RGB 32 sampai 432 ya. Tapi resolusi 30 meter. Gimana caranya kalau kamu mau najamkan jadi 15 meter? Bisa. Caranya gimana? Kamu harus fusi. Maka kamu akan dapatkan color image, ya. Color image resolusi 15 meter. Kalau kalian fusi B117 dengan B8 digabung, maka kamu akan dapatkan citra berwarna resolusi 15 meter. Detail. Ini contohnya ya, image. Nah, ini contoh ini. Tuh. Ini adalah sebelah kiri adalah tampilan RGB kalian yang masih 30 meter. Setelah di image sharpening atau difusi dengan band 8, lihat dia lebih detail tampilannya. Jadi itu fungsi band 8, dia menajamkan.
supaya citra colormu itu yang sudah di stacking jadi warna yang tadinya 30 meter bisa jadi 15 meter, jadi detail seperti itu. Ya. Oke, itu band 8 fungsi. Sedangkan band 9 apa salah band 9? Band 9 nya adalah band sinus. Ini ya band baru yang baru ada di Reset 8. Sebelumnya di Reset 7 nggak ada. 1/3/7 nggak ada. Hanya ada di Reset 8. Fungsinya apa? Kalau kita buka, dia gelap semua. Paling ada yang warna putih-putih. Yang putih-putih itu apa? Awan sinusnya. Ya. Awan sinus sama tipis. Nah, ini dia contohnya nih. Ini tampilan komposit RGB-mu. Ini tampilan band 9. Enggak ada apa-apa di sini. Enggak kelihatan seluruh permukaan bumi itu kayak bangunan, pemukiman, laut enggak kelihatan. Hanya apa? Sirusnya doang. Nah. Fungsinya apa ini? Lihat nih ada sirus ya. Ini ada awan tipis ya. Fungsinya apa? Ini fungsi untuk mereduksi, mengkoreksi, ya, si citra ini ya, yang ada awan sirusnya supaya dia hilang sirusnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, belum terkasih ada sirus. Nah, ini sudah dihilangkan sirusnya. Tuh, ya. Sudah dihilangkan sirusnya. Itu fungsi sirus. Ya. Awan tipis. Awan tipis. Kita bisa menghilangkan awan tipis, tapi awan tebal biasa. Ya. Kalau kita lihat itu masih ada awan tebalnya. Tuh. Yang hanya bisa dihilangkan oleh band 9 itu hanya awan sirusnya saja, awan tipisnya. Kenapa harus dihilangin? Oh iya jelas harus dihilangin. Kenapa? Pertama nggak kelihatan. Kedua gini, ini sama-sama objek. Misalkan sawah, nilai digital numbernya kan harusnya sama. Katakanlah 10.000 ini 10.000 gitu ya. Tetapi saat dia di atasnya ini sama-sama sawah ya, yang sawah yang ini ada awan sirusnya, nilai radiometriknya naik. Sehingga nilai radiometriknya yang di 10.000 dia naik jadi 12.000. Ini 10.000 12.000. Kan seolah-olah jadi berbeda, padahal ini objeknya sama-sama sawah. Kenapa kita harus turunkan, harus kesamakan? Ya kan harus sama pertama. Sama sawah harus 10.000. Kedua, karena nanti kalau saya mau melakukan klasifikasi, saya mau memetakan sawah, dia masuk dalam peta saya. Kan nanti kita akan memproses menjadi peta nih. Kita ekstraksi objek-objek ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari digital numbernya. Sehingga digital number sudah terkoreksi. Saya mau mencari sawah, berarti nilai sawah itu adalah kisarannya misalkan 8.000 sampai 10.000. Saya query 8.000. Maka muncul dong sawahnya, sawah doang di sini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi harus dikoreksi dulu digital numbernya yang biar sesuai, baru bisa kita olah secara digital. Ya. Dan band 10 dan band 11 ini adalah thermal infrared. Dia tidak merekam reflektan, tapi hanya radian saja. Artinya kalau kita mau membedakan objek, kalau mineral misalnya, nggak bisa kita pakai band 10 band 11. Nggak ada, nggak bisa mengekstraksi itu. Karena yang bisa membedakan itu hanya band 1 band 7. Karena kita melihat dari sisi reflektan aja. Kita bisa bedakan objek lain berdasarkan reflektannya kan. Tapi kalau pakai band 11 kita nggak bisa mendeteksi reflektan. Ya, yang bisa deteksi band 11 apa? Thermal ya. Radiasi objek yang direkam oleh sumber. Oke?
Itu ya kenapa base 1 base 7 saja yang harus kita pakai ya, karena kita kan mau membedakan objek harus lihat dari rekan-rekannya. Ya berarti base 1 base 7 saja ya. Oke, balik lagi ke tadi. Kita reverse check ya. Sudah di reverse checking? Import file. Import file. Reverse checking, import file. Ya, di close saja. Gak apa-apa, biarin aja. Gak apa-apa, dicek itu juga gak apa-apa. Gak dicek itu juga gak apa-apa. Nah, udah diimport ya. Sekarang gini kita cek ya. Kalau saya select yang pertama, kalau kita select yang pertama, nanti kan ada munculnya di sini. Ada spektral bandnya 7 sampai 7. Nah, berarti ini band 1 sampai band 7. Ya. Tapi belum tentu. Coba kita cek yang kedua bawahnya, kedua. Loh. Yang ini loh, yang ini. Nah, ini enggak ada spektral bandnya. Berarti dia cuma satu band. Nah, coba kita lihat pixelnya. Nah, 15 meter kan ya? Oh, berarti ini adalah band 8. Ya, nah, kalau yang atas kan 30 meter tuh ya. Sedangkan ini 15 meter, berarti ini band 8. Nah, kemudian yang ini. Yang ketiga. Berarti single band juga dia kan? Nah, dia 30 meter. Nah, berarti dia kayaknya Cirrus nih. Ya, band Cirrus ya. Nebak aja sih. Ya sudah pasti lah, ini kan berurut biasanya nih. Bisa sampai 7, band 8, ini band 9. Nah yang ini, nah dia ada 2 band nih. Nah dia 30 meter. Nah itu udah ada sensor nya. Lansatir, berarti dia tema band 10 dan band 11. Kalau tadi kan konsep oli itu. Nah jadi gini, Lensa Tamrin membawa 2 sensor, oli dan tir namanya. Oli itu ada kepanjangannya, saya lupa. Nah, oli ini melahirkan 9 band. Band 1 sampai band 9 itu. Nah, sedangkan band 10 band 11 itu hasil dari sensornya tir. Makanya disebut Lensa Tamrin adalah sensornya adalah oli tirs. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir ini apa? Nah, ini adalah BSQ BSQ ya, data tambahan lah. Ini tidak perlu dibuka. So di sini dia awan. Kalau kita mau masking awan, menghilangkan awan, bisa kita pakai ini. Karena di situ dikasih coding sama dia. Misalnya ada awannya, dikasih angka, misalnya 1 gitu. Sehingga kita bisa filter awan itu yang apa? Awan itu airnya mana aja sih bisa dari sini. Ya, airnya tidak ini, jarang kita pakai. Nah, sekarang kita pilih yang ini ya. Di atas. Oke? Sudah? Nah, sekarang jangan di oke dulu. Tapi kita pilih spatial subset. Karena kita mau memotong kan? Ya enggak? Ya enggak? Nah, pilih spatial subset. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita mau subset pakai ada beberapa macam cara. Nah, subset usingnya itu kita ada image, ada map, ada file, ada ROI. Nah, sekarang kita subsetnya berdasarkan kita menggambar rectangle gitu. Ya gitu aja ya subsetnya ya. Nah, jadi pakai metodenya image. Sudah? Sekarang rectangle-nya tinggal kita geser. Tuh ada rectangle-nya. Kan enggak rectangle. Nih, tuh rectangle tuh, ya kan? Ada nggak rectangle-nya? Ada. Ya. Gini. Kalau rectangle gini, memang nih ada trik-triknya nih sebenarnya. Kalau kalian ingin memperkecil rectangle-nya, kecilin dulu sih sebenarnya. Drag-nya dari ujung pojok sini. Tuh. Karena kalau kalian ngedragnya dari tengah, nggak bisa. Ngedrag tengah itu cuma memindahkan. Kalau untuk dikecilin, baru dipindahkan dengan cara drag tengah. Tuh. Gitu ya. Jadi ngekecilin itu harus dari pojok-pojoknya dulu. Ulangin ya. Nih.
Geraknya begini nih. Tuh, di ujung sini tahan, geser. Lalu nah, samain aja. Ya, nggak harus sama banget ya. Yang penting seginilah. Nah, bikin kayak saya. Nggak harus, tidak harus ini ya. Yang penting ya kalau bisa seginilah. Nah seginilah. Dan nggak usah ikutin angkanya ini, dikira-kira aja, nggak harus sama. Yang penting daerah sini nih. Ya ada AND dan ini ya. Sudah? Udah ya? Kalau sudah klik OK. Lalu klik OK lagi. Udah? Lalu klik OK lagi. Sampai tampilannya kayak begini. Ya. Nah, kemudian sama kayak kemarin. Wilayah kita ada di zona not apa shot? Masuk. Kalau sudah pilih shot, lalu terakhir tinggal di choose. Di choose, disimpannya di folder kayak kemarin. Kita buat namanya bebas sih sebenarnya namanya, tapi saya bikin aja clip band 17. Clip band 17 pasti pakai underscore. Bisa kelihatan kan dari belakang? Sudah? Open. Kalau sudah oke. Nah, muncul nih. Nah, potong ya. Hah? Masa? Apa enggak? Potong ya. Hah? Biar apa? Biar dipotong aja, biar gak kegedean. Gimana? Nah ini dimatikan nih ya. Yang sebelumnya dimatikan aja. Jadi yang muncul cuman si clip band 17 ya. Potong ya. Ini yang dimatikan, yang sisanya yang tadi. Nah, di-uncheck aja. Jangan di-remove, di-uncheck aja. Hah? Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Nah sekarang kita mulai melakukan kalibrasi radiometrik. Oke? Kalibrasi radiometrik ya? Nah sekarang untuk melakukan proses kalibrasi radiometrik, kita mau apa dulu nih? Nah kita ini ya, DN to reflektan dulu ya, DN to reflektan.
Ya. Jadi rumusnya sama dengan Pi sama dengan M dikali Q plus A. Ya, ada rumus itu? Pi sama dengan M dikali Q plus A. Ya enggak? Itu rumus itu. Nih rumusnya M sama dengan Q plus A. Nah, M dan A ya, M dan A itu adalah faktor skala dan faktor penambah. Ya. Sedangkan Q-nya apa Q-nya? Q-nya adalah ya digital number itu. Digital numbernya. Nah, sekarang kita harus mencari dulu nih berapa sih faktor skala M dan A ini. Cara-caranya di mana? Cara-caranya adalah kita harus buka datanya MPL-nya pakai WordPad. Nah, ini dibuka MPL-nya nih melalui File Explorer. Klik kanan Open with, pakainya jangan Notepad tapi WordPad. Pakainya WordPad. Dibuka WordPad-nya. Dibuka MPL-nya pakai WordPad. Nah, muncul ya. Sekarang kamu tarik paling bawah. Paling bawah. Nah, di situ ada yang namanya grup radiometric rescaling. Paling bawah, sebelum paling bawah lah. Ada namanya grup radiometric rescaling. Ya. Ada? Ada. Bukan yang grup. Yang isinya ada radius mode band 1, radius mode band 2, radius mode band 3. Enggak. Kamu ya? Ada kan? Nah sekarang kita carinya bukan radians, karena ini adalah nilai M dan A untuk nilai radians, untuk kalibrasi radians. Nah kan kita mau yang reflektan dulu ya. Jadi pilihannya reflektans mode. Ya bawahnya. Ya, tuh lihat ya. Ya kan? Nah coba kalian perhatikan. Masing-masing band ada ternyata nilai reflektan mode-nya. Mode itu adalah M-nya. Multi index M mode. Dan AADD itu ada aditifnya, A-nya. Nah, dapat ya? Dapat ya? M dan A. Tapi coba kalian perhatikan. Band-nya semuanya ternyata nggak semuanya ada tuh reflektans. Dia hanya ada cuma band 1 sampai band. Nah, itu yang saya bilang. Band 10-11 dia tidak merekam reflektan. Ya. Itu sebenarnya tidak kita libatkan. Sedangkan kalau radians ada semua tuh 1 sampai 11 ya. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Coba kalian perhatikan nilai M-nya sama semua enggak? Dari band 1 sampai band 9 sama ya. Nilai A-nya juga sama semua ya. Berarti kita bisa menggunakan nilai ini untuk semua band 1 band sampai 9. Rumus ini. Rumusnya jadi gimana? Rumusnya ya. Rumusnya P
sampai band 7 ya. Yang ini berapa? 0,0002 mana ya? Ya. Dikali Ki. Ki-nya itu adalah band 1 sampai band 7. Nah. Band sampai 7. Kurung E ya. Ditambah A di bawah. Ini 0,1. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya, ya. Nah, sekarang kita masukkan ke BandMath. Kembali lagi ke MV-nya. Masuk ke raster manajemen. Sorry bukan raster manajemen. Band algebra, ada nggak? BandMath. Band algebra, BandMath. Ya boleh band rasio. BandMath ada BandMath. Ada. Ya BandMath. Buka BandMath-nya. Sudah? Nah. Oke? Oke ya. Lanjut. Sekarang kita isi rumusnya. Isi rumusnya gimana? Cara gini. Ya. 0,0.0002 ya. Dikali pakai bintang B1 nah ini kan dalam kurung, tutup kurung ya, karena kan dikali dulu baru dikurangi gitu ya, dikurang 0,1 gitu kan maksudnya ya enggak ya. Nah ini rumusnya nih. Kalau sudah ditulis, masukkan rumusnya ke atas. Tulis. Kalau gagal berarti ada yang salah. Misalkan kalau gagal itu kayak gini nih, misalkan ya, ini saya lihat dulu ya. Misalkan kamu ngetiknya settingan komputermu pakai koma. Nah kalau diklik nggak bisa nih. Nah berarti invalid. Berarti ini harus diganti jadi titik atau titik di koma, tergantung settingan PC-mu. Kadang-kadang ada yang pakai titik, ada yang koma gitu ya. Ya. Sudah belum? Bisa? Sudah masuk ya? Kalau sudah di oke. Nah, itu seperti ini. Ya. Nah, di sini kita membuat rumus 0,02 dikali B1. B1. Nah, kuncinya di sini B1. Kalian nggak bisa pakai notasi lain. C1, D1, B, E1, F1 nggak bisa. Depannya harus B. Belakangnya boleh beda. Tapi harus angka, nggak boleh huruf lagi. Ya, jadi B1 boleh, B17 boleh, B15 boleh, B115 boleh. Ya. Sehingga nanti di sini akan dibaca, dikenali B1 adalah suatu variabel. Ya. Apa itu variabelnya? Kita masukin aja variabel yang ini B1 itu adalah B1 ini loh. Nah, image-nya B1 ini. Pilih yang ini. Yang dari klik B1 ya, tapi kamu klik yang ini. Klik. Sehingga di sini B1 didefinisikan sebagai layer B1. Nanti ya. Ini kan B1, ini B2, B3, B4, B5, B6 itu juga. Nah,
Jadi kita mau menghasilkan per band dulu nih reflektannya. Ya. Sudah? Dicus dulu. Simpan di tempat yang sama. Nah, namanya sebenarnya bebas, tapi saya beri nama ref_B1. Nilai reflektan B1. Karena kan B1 yang kita ambil. Sudah? Open? Lalu oke. Nah, munculnya ya grayscale. Karena single band lagi kan keluarnya. Enak ya di sini ya? Itu kalau tadi ngopul, gede banget lagi ngopul. Wah, ini saya mau memberikan tugas 2 malah. Tugasnya mudah, cuma testing doang, ya kan? Not professional, belum susah itu. Hah? Kalian pasti banyak film-film Korea segala macam. Download mau di mana aja di kampus banyak wifi-nya. Nah, coba sekarang kamu matikan yang clickbait-nya ya. Kemudian gunakan ini cursor value. Yang clickbait 17. Sekarang kamu gunakan cursor value. Sekarang nilainya lihat. Nilainya masih puluhan ribu nggak kayak tadi? Yang ini, yang cursor value. Coba dicek di data itu. Nilainya berapa? Nah, jadi nilainya itu sudah dikonversi menjadi 0,08. Ya. Ya enggak? Dia kan saya nunjuknya di situ, mungkin kamu nunjuknya di tempat lain. Beda-beda Sabrina. Nih saya kasih contoh aja, saya kasih contoh aja. Misalkan nih saya mau membuka band 1, mana nih? Ya dari sini ya band 1, ini yang belum direflektankan ya. Kan dari sini ya, klik band 1. Ini nggak usah dipraktekkan, saya aja dulu. Saya pilih ini, yang band 1 saya pilih load grayscale. Nah, jadi ini adalah yang belum direflektankan, ini udah direflektankan ya. Nah, bedanya apa? Sebenarnya bukan nggak caranya juga sih sebenarnya. Yang penting nilainya. Coba kalian lihat. Jadi ini saya tunjuk 1 pixel di lokasi yang sama nih. Nah, karena saya checklist 2 area ya, sehingga yang muncul di cursor value adalah nilai pixel dari 2 layer tadi yang terchecklist tadi yang muncul tadi. Nah sekarang kamu cek nih. Yang di pixel yang belum direflektankan ini 91/3. Setelah direflektankan 0,0836. Coba aja kamu masukin rumusnya. Masukin situ, coba. Pakai kalkulator, coba kamu punya kalkulator enggak? Coba itu. Kayaknya MM 9183 itu kan nilai B-nya. Ya kan? 1/3 nilai B-nya. Ya, dikali 0,002.
apa kesimpulannya? Jadi gini, dengan melakukan kalibrasi tadi, dengan rumus tadi, semua nilai itu berubah menjadi nilai reflektan, di mana nilai reflektan itu rumusnya itu. Jadi kita terapkan rumus itu ke seluruh piksel yang ada di tadi, yang ada di band 1. Sehingga seluruh piksel itu masuk semua ke rumus itu. Menjadi nilai yang kita inginkan. Ini namanya raster kalkulator. Jadi semua nilai piksel tadi di raster kalkulator kan pakai rumus tadi, pakai rumus ini berubah semua. Jadi prinsip pengelolaan citra satelit itu sebenarnya tadi digital number. Bagaimana kamu bisa memanipulasi nilai digital number menjadi suatu informasi yang kalian inginkan? Kenapa dimanipulasi? Karena kalian ingin mencapai suatu tujuan, itu akan mendapatkan suatu informasi. Karena kan citra masih berupa gambar saja, belum berisi suatu makna. Iya, kenapa kan gini beda-beda. Nah gini, terkadang ini beberapa penelitian itu membutuhkan citra yang sudah terkalibrasi menjadi nilai reflektan. Kenapa? Karena dia ingin melihat hubungan. Karena digital number kan masih dianggap sebagai abstrak, tidak ada satuan ukurnya gitu. Kalau ini kan persentase, ini sudah persentase ini. Berarti objek ini ya, awan ini ya. Nah, awan ini dia 21% reflektannya. 0,21 dikali 100% aja. Berarti 21%. Iya 21% yang dipantulkan. Pantulannya ya 0,21% ya. Ini di band 1. Sekarang coba lanjutkan untuk band 2, band 3. Coba lanjutkan lagi rumus yang sama. Berarti ini diganti band 2. Ayo. Ya, bikin rumus lagi. Diganti band 2 aja. Nah, ini band 2-nya dipilih ya, kan band 2 ya. Nah. Yang kedua dari atas ya. Beri nama ref B2. Nah, muncul nih ref B2. Lalu lakukan lagi sampai ref B7. B1, 2, 3, 4, 5, 7. Semuanya. Lalu kalau sudah semuanya berhasil, kan punya nih band-band B1 sampai 7 sudah direflektankan. Baru di layering lagi kan? Nah, seperti itu kan proses kerjanya. Tapi itu cara yang lama. Ada step-stepnya. Nah, gini cara-caranya begini ya. Bisa kamu bikin gini B1 sampai 7 gini ya. Ini cara-caranya ya. Kalau tadi kan cara per band. Ya, ini kita bikin B1 7. Enggak usah. B1 7 aja. Sudah? Tulis. Sudah? Select. Oke. Nah, sampai sini udah sama caranya, masih sama caranya ya. Nah, select yang mana? Kan nggak bisa di-select semuanya nih. Di shift juga nggak bisa. Nah, jadi caranya begini, kita gunakan ini. Ada yang namanya map variable to input file.
Maaf, pada waktu itu Pak. Sudah? Kita pilih yang klip band 17 ya. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya, oke. Ya oke. Nah, saya semua kan? Nah, dicus. Kita beri nama ref underscore B17 ref underscore alben underscore 17 gitu. Ref underscore alben underscore 17. Ini ya apa ya? Enggak sih, kayaknya 30 mega. Enggak besar ya. Kecuali kamu satu grid ya. Nah, itu sekitar 1 giga gitu ya. Makanya saya suruh klip supaya mengurangi beban kerja laptopmu. Tapi nanti kan tergantung wilayah penelitianmu. Misalnya dalam satu Indonesia misalkan. Ya berarti kan nggak bisa dipotong gitu. Mana kamu harus mozaik gitu. Ya. Sudah tadi oke. Gimana hasilnya? Coba dimatikan yang lainnya, di-uncheck, hanya si ref band aja yang muncul. Bagusnya apa? Warnanya. Oke. Coba pakai cursor value. Nah, nilainya sudah 0,0 ya. Karena bisa muncul 3 nilai. Ya, karena dibutuhkan RGB 3 band kan. Sehingga yang kita tunjuk itu pixel ini adalah ini nilainya di band 4, ini nilai di band 3, ini nilainya di band 2. Karena kita buat ini 432. Coba kalian pakai cursor value, spectral profile ini, spectral profile yang tadi. Nah, kalau sudah pas nih sama. Ini persentase reflektan, ini adalah wavelength. Nah, gitu. Nah, ngomong kan? Itu artinya ini 2%, 4%, 6%, 8%, 1%, 10% nih. Itu karena kamu pilihnya bukan daerah laut, terusnya laut, kurvanya ke bawah. Ya, coba kalau pasti kurvanya ke bawah gitu. Kan gini ya kurvanya. Nah, ya enggak? Karena air kan begitu. Tuh ya. Lihat sini nih. Kurva air. 10% enggak? Ini 10% ya? Iya. Terus naik terus turun lagi ya? Sama ini kan 10% ya? Dia turun. Ya walaupun dia turun nggak kayak begitu, pokoknya kan dia begini ya, paling kan turun begini. Iya. Ya ini karena memang ini kan dibentuk dari 7 nilai saja. Sedangkan ini kan dibentuk dari mungkin 200 band. Ya. Kita nggak bisa membuat seperti ini, nggak bisa. Kecuali citra kita adalah hyperspektral.
hyperspektral itu ada citra yang memiliki band 200-an. 200 band. Makanya nanti kurvanya akan smooth seperti ini bentuknya. Nah, kalau ini kan bentuknya ini set gitu. Atau misalnya saya ambil ini vegetasi, nah bentuknya ini set gitu ya. Dia kurvanya kaku karena cuma dibentuk 7 nilai saja. 7 band kan. Beda sih tadi dengan yang ini. Tuh, ya kan kurvanya begini. Smooth ya. Bisa kita buat seperti di kurvanya? Bisa kalau kita punya bandnya ada 200 band. Bisa. Bentuknya seperti itu. Capek. Bisa nggak Saya pernah olah hyperspektral 200 band. Jadi kalau dibuka kurvanya nanti dia bentuknya begitu, smooth, ngikutin itu. Nah, hyperspektral itu dia lebih detail, lebih presisi. Karena jumlah bitnya banyak, dia lebih sensitif. Sampai bisa membedakan mana mineral yang itu ya mungkin sulit dibedakan kalau kita pakai mata ini. Enggak juga. Oh iya, ininya kurvanya, iya lebih banyak, jadi lebih jadi sama bentuknya itu. Plottingnya maksudnya Pak. Plotting gimana? Plottingnya USG-nya. Kan kalau kemarin kita USG ya. Nah, kalau pakai 4 titik kan jadinya 11 bit. Kalau saya 12 bit itu pakai gitu. Plotting apa sih? Plotting apaan? Ini pokoknya di USGS ngambil dari yang Oh, makin area itu. Buat apa itu? Nah, itu kan kita masih 11 bit. Iya, kalau hanya kalau misalkan 12 bit itu gimana caranya? Enggak, itu nggak bisa di-download citranya, nggak tersedia di USGS. Itu dapat dari mana? Itu belum tersedia memang satelitnya. Itu sensor yang dipasang di pesawat airborne. Ada namanya Hyper. Dan satelit kurang ada, belum ada. Ya. Oke, sekarang gini, lanjut ya. Sekarang coba kalian layer stacking lagi. Layer stacking lagi. Sudah? Import. Sudah? Import. Selectnya yang band 110/11 ya, yang band thermalnya tuh, yang tier. Ada setirnya. Nah, kita akan mengekstraksi suhu. Udah belum? Udah ya. Nah, sekarang kita potong ya. Spatial subset. Udah? Oke, kalau kamu mau ke image, apakah yakin kalian bisa menggambarnya persis dengan apa yang tadi sama tadi itu ya, potongannya? Nah, tidak kan? Jadi kita ingin potongannya sama dengan tadi yang klip tadi. Jadi kita gunakan metode subsetnya pakai file. Nah, metode file ini kita ingin memotong dengan si pemotongnya yang jadi acuannya. Nah, jadi pilihnya yang klip band17. Sehingga nanti potongannya sama seperti klip band17. Persis. Sudah? Klik OK. Sudah? Oke lagi. Kemudian oke lagi. Nah, jangan lupa ini not short. Not short. Nah, terus di choose namanya
kita beri nama clip underscore B10 B11. Nah, open kemudian oke. Nah, itu ya. Kenapa? Kenapa? Buram. Ya beginilah, nggak apa-apa. Sudah ya? Nah sekarang kita proses yang namanya kalibrasi telemetrik tadi refraktan, sekarang radians. Ya, tadi kan refraktan. Nah sekarang radians. Nah sekarang kita cek notesnya tadi itu. Boleh. Nah, ya, itulah. Nah, radian itu merupakan satu rumus untuk semua band. Jadi satu aja ya, yang band 10 saja. Band 10 sama dengan berapa tuh A-nya? S-nya berapa? 3,3342 ya? Kali 10,4. Ya, itu yang banyak ya atas. Ya. Tuh rumusnya 0,003342 itu kan dari sini ya. M dari band 10 ini. A-nya adalah 0,1 ya. Ya, benar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bandmate lagi. Kita masukkan rumusnya 0,003342 dikali B10 tutup kurung ditambah bisa aja, tapi untuk sementara kita satu aja dulu, B10 aja, nggak usah lebih 11. B10 itu sebenarnya bisa juga sih sebenarnya. Cuman untuk saat ini kita B10 saja dulu. Sudah ya ditulis. Kemudian di di select dulu B10-nya. Nah, ini B10-nya adalah yang atas ini ya. Yang nilainya 10,9 tadi ya. Select dulu itunya, equation-nya, rumusnya. Ya, jangan yang variabel. Kan kita nggak mau 10-11-nya. Yang satu, yang 10 aja. Kayaknya band 10 aja ya. Dah? Dicus. Beri nama adalah rat B10. Radian B10. Ya.
Open, oke. Nah, matikan, cek semuanya kecuali yang radian band 10. Sekarang cek nilainya berapa. Ini kayaknya salah nih rumusnya. 1, 2, 3, 4. Tuh, salah kan? Komanya salah. Hah? Kemudian setelah koma oleh berapa? Harusnya? Nah, berarti oke, berarti kalian nggak atur. Ya udah kita ulangi lagi. Bandmap. Nah, ini ganti nih ya. 03. 2, 4. Tulis ya. Bisa select. Tinggal di select lagi yang tadi. Jangan ketiban ya outputnya, takutnya biasanya error dia. Kita kasih fix ya. Mana aja? Ya, belakangnya kasih fix. Apa tadi namanya? Rat underscore B10 underscore fix. Gitu ya. Open, oke. Ya sama aja. Nilainya yang penting. Kalau tadi nilainya 99-an. Nah ini kan sudah 9, nah memang harusnya seperti itu nilainya. Ini ya berarti salah. Kisaran itu nggak sampai situ. Ya ada yang memang 10, tapi nggak sampai 90-an itu enggak. Jadi ini satunya sudah apa tadi satuannya itu adalah tadi watts ya, itu satuannya ya, watts per meter persegi kali S1 kali mikrometer ya, nilai tadi. Nilainya, oh iyalah, kan nggak sesuai. Nah tadi kan kita salah juga rumusnya. Goalsnya ini kita akan mentransformasi. Nah ini kita sudah selesai nih kalibrasi. Saat kalian ingin melakukan proses transformasi citra, maka kalian butuh citra yang sudah terkalibrasi. Nah sebagai contoh ini, kita mau mentransformasi citra kita menjadi nilai thermal suhu, maka butuh namanya citra yang sudah terkalibrasi dulu dalam bentuk radians. Baru bisa kita lanjutkan ke rumus berikutnya. Nah, rumus untuk merubah suhu itu adalah ini. Nah, rumusnya ini. T sama dengan K2 dibagi ln K1 dibagi CPR2 plus 1. Ini rumusnya. Ya. K2 dibagi K1 dibagi CPR2 plus 1. K2 dan K1 harus kalian cek. Itu adalah tetapan. Tetapannya ada di mana? Tetapannya ada di sini. Nah, di MTL tadi. Ya. Oke. Sehingga rumusnya gimana? Sekarang kita isi di sini. T sama dengan K2 dibagi ln K1 CP plus berapa? Lupa sebenarnya. Nah. Nah, CP yang
kedua ini adalah nilai citra, nilai band thermal yang sudah terkalibrasi setelah bersih radians. Nah, ini kan kalau mau masuk algoritma, kalian harus ubah dulu ke dalam nilai radians atau nilai reflektans, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini rumus algoritma yang saya maksud. Algoritma menghitung suhu. Sekarang kita masukkan nih K2-nya. Sehingga rumusnya jadi begini nih. Nah, ini ya. Tadi berapa nilai K2-nya berapa? K2-nya 1321,07 ya. Berarti ini ganti nih. K2-nya 1321,07 dibagi len. Len itu di dalam NV dirubah jadi alog. Notisnya atau variabelnya. Dalam kurung K1. K1-nya berapa tadi K1-nya? 74,88. Nah, ini 89 nih karena beda sin ya. Jadi beda dia nilainya. Ini saya mengerjakan daerah Jakarta. Jadi beda. Jadi harus dicek dulu ininya. Plus 1. Jadi ini rumusnya gini ya. Jadi masukkan ke bandmap. Nah, tadi berapa tadi nilai K1-nya? 0,8. Ini kita ke 1 dulu atau K2? K2 dulu. K2 aja beda. Oh, 07. Ini 07 ya. Ini 88. Nah, ini dia. Ya. Oh, boleh kalau diterusin. Tadi berapa? Dicatat enggak? 1321 0,07 berapa? 89 ya. Terus 74,88 53. B10 aja boleh. Sebenarnya nggak harus penting sih mau B9, B7, B8 nggak masalah kamu tulis seperti itu. Ini kan variabel. Toh ujung-ujungnya nanti kalian definisikan lagi kan di map variabel itu. B7 kamu definisikan B10 kan juga bisa. Dari K1-nya. Hah? Plus 1 ya, plus 1. Ayo kok oke. Jam 3 ini baru jam berapa? Oh, baru 1 menit. Dekat dari sini ke sini 1 menit. Udah istirahat. Udah. Tugas harus kerjain dulu sebelumnya. Tulis ya. Select. Kemudian klik OK. Nah, B10 ini adalah yang ini ya. Yang sudah radians B10. Oke. Nah, kita cus ya. Kita cus. Nah, ini nilainya sudah suhu sebenarnya, tapi suhu dalam satuan Kelvin. Namanya kita beri nama Kelvin. Nah, ini Kelvin ya. Kalau kalian kursor value, tuh ini sudah 300 ya. Nah, sekarang terakhir, saya maunya nilainya dalam satuan Celcius. Berarti rumusnya adalah B1 dikurang berapa? 272,15. Ya.
beri nama Celsius. Itu bebas, penentuan itu bebas. Kalian mau pakai B11, B100 juga masalah. Kan toh ujung-ujungnya kamu mendefinisikan dengan yang tepat gitu kan. Nah, sekarang coba kamu cek pakai cursor value. Sekarang nilainya sudah Celsius. Jadi setiap pixel kamu bisa cek nilai suhunya berapa. Ini tinggal diklik kanan, change color table. Nah di sini nih. Nah bisa bebas, kamu bisa pilih temperatur, bisa. Di sini ada more ya, bisa more. Mau yang dari warna pink ke warna putih bisa. Nah ini juga bisa ya. Nah coba kalau lihat ya. Ini anomali nih. Ini panas sendiri. Bukan lucunya. Di sini ada anomali. Ini adalah pegunungan, daerah dataran tinggi. Tapi di sini panas sendiri. Kamu tahu ini apa? Kawah Karimun. Ya. Apa? Mana? Nah ini kan dia daerah persawahan, pemukiman. Suhunya pasti lebih tinggi daripada ini tempat. Artinya apa? Kalau dilihat sini, nah ini bisa jadi ini ada merah-merah di sini, atau mungkin merah-merah di tempat lain gitu ya. Nah kayak macam begini nih. Ini mungkin bisa jadi, kita nggak tahu. Bisa jadi potensi geotermal juga, gitu kan? Ya, itu juga bisa. Suhu di sana pasti panas. Kebakaran hutan juga bisa dideteksi. Salah satunya pakai ini. Jadi misalnya jadi kan baru kebakaran kan kayak gini. Terus kita ambil SGS sama tanggalnya sekarang misalkan. Terus berarti merah semua dong gitu ya? Ya iya. Keren deh. Kebakaran ya keren. Makanya dengan buru-buru pergi. Ini baru sedikit dari yang bisa dilakukan oleh sensing. Bisa itu udah buka. Itu yang berapa nih? Lagi. Oke ya. Saya kasih tugasnya, ya. Apa Pak? Tugasnya? Tugasnya adalah mengolah data ini menjadi suhu. Hah? Ini saya stop recordingnya.